Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Stabita Firdausi. Kali ini aku akan membahas mengenai analisis kredit. Yuk disimak baik-baik video ini. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu kegiatan analisa atau penilaian berkas atau data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai dasar pertimbangan pengembalian keputusan apakah permohon kredit tersebut diterima atau ditolak. Konsep analisis kredit. Konsep analisis kredit merupakan pemahaman terhadap kemampuan pembayaran, sejarah kredit, dan kondisi keuangan umum peminjam. Jenis analisis kredit yang umum melibatkan analisis karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Setiap jenis analisis memiliki peran khusus dalam membantu memberi kredit, membuat keputusan yang berbasis pada informasi yang akurat. Tujuan analisis kredit. Yang pertama, menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak yang dapat menyebabkan kemungkinan besar bank akan menderita kerugian akibat ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman sekaligus beban bunganya atau gagal bayar atau kredit macet. Yang kedua, mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Manfaat analisis kredit. Yang pertama, dengan adanya kredit, bank yang mendorong pertumbuhan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah bank syariah, maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau dividen. Lalu yang ketiga adanya jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau LRC akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat. Jenis analisis kredit. Yang pertama ada analisis rasio kredit, yaitu adalah analisis yang menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio cicilan terhadap penghasilan atau debt to income ratio, lalu ada rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio, dan rasio kemampuan membayar utang atau times interest earned ratio. Lalu yang kedua ada analisis cash flow, yaitu analisis yang mengukur kemampuan suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan menggunakan arus kas yang diperoleh. Yang ketiga ada analisis fundamental, yaitu analisis yang menggunakan laporan keuangan perusahaan atau individu seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan atau individu. Lalu yang keempat ada analisis kapasitas, yaitu analisis yang mengukur kemampuan suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan menggunakan kapasitas produksi perusahaan atau pendapatan individu. Rasio analisis kredit. Di sini ada 3. Yang pertama ada liquidity ratio, yaitu rasio likuiditas digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Lalu yang kedua ada leverage ratio, adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktivitas yang dibiayai dari hutang. Yang ketiga ada activity ratio, adalah
Rasio untuk mengukur seberapa jauh efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan. Aspek-aspek analisis kredit. Yang pertama ada aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Yang kedua ada aspek pemasaran atau marketing. Dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Aspek ketiga ada aspek keuangan. Analisa aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang. Keempat ada aspek teknis. Tujuan utama dari analisa ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh keuntungan yang memadai. Aspek yang kelima ada aspek manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Lalu yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisa dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kredit. Yang A ada faktor internal. Yang pertama, karakter. Karakter dapat dinilai dari riwayat kredit, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, referensi dari pihak lalu, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kapasitas. Kapasitas dapat dinilai dari laporan keuangan, rasio keuangan, proyeksi arus kas, dan lain-lain. Ketiga ada modal. Modal dapat dinilai dari neraca, modal sendiri, modal pinjam, dan lain-lain. Keempat ada jaminan. Jaminan dapat dilihat dari jenis, nilai, likuiditas, dan legalitas aset-aset tersebut. Yang B, faktor eksternal. Yang pertama ada kondisi pasar. Kondisi pasar dapat dinilai dari analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, analisa, pestle, political, ekonomi, sosial, technological, environmental, legal, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kondisi makroekonomi. Kondisi makroekonomi dapat dinilai dari indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lain. Prinsip-prinsip analisis kredit. Yang A ada the 5C Principles Analysis Credit. Yang pertama ada karakter, kedua capacity, ketiga capital, keempat conditional, kelima collateral. Yang B ada analisis 7P. Yang pertama ada personality, kedua purpose, ketiga party, keempat payment, kelima prospect, keenam profitability, ketujuh protection. Contoh kasus analisis kredit, di mana PT Bank DKI mengalami penurunan sebesar 1,1% pada tahun 2018 dari tahun 2017. Lalu, pada tahun 2019, penurunan NPL sebesar 0,14% dari tahun 2018. Kenaikan NPL pada PT Bank DKI mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,40% dan
kenaikan terjadi kembali pada tahun 2021 sebesar 0,04%. Kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dibandingkan dengan bank lain yang bahkan mengalami kenaikan hingga hampir menyentuh batas maksimal NPL yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut sebagai OJK, yaitu sebesar 5%. PT Bank DKI dari tahun 2017 sampai pada tahun 2021 dapat dikatakan stabil karena penurunan dan kenaikan yang terjadi tidak signifikan. Di sini juga ada pembahasan atau penyelesaian contoh kasus analisis kredit yang tadi kita sudah bahas, di mana PT Bank DKI dalam pelaksanaan penyelesaian bermasalah memberikan kebijakan rescheduling, reconditioning, dan recruiting. Dengan penerapan kebijakan rescheduling PT Bank DKI, yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu tenor kepada debitur hingga 1 tahun mendatang. Sedangkan saat limit kredit berada di atas 5 miliar, di mana kebijakan diputuskan oleh direksi. Selanjutnya ada kebijakan restructuring. PT Bank DKI adalah dengan menyesuaikan kemampuan debitur dalam pembayaran kredit. Ketiga ada kebijakan reconditioning. PT Bank DKI adalah dengan melakukan perubahan persyaratan yang berupa pengembangan atau suntikan dana kepada debitur dengan kredit bermasalah. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya dapatkan untuk pengambilan materi yang sudah saya jelaskan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.